Eh, Baik, terima kasih Pak Abid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua LP2M, UIN Sultan Tasaifuddin Jambi, Bapak Dr. Ridianto MPDI. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekretaris LP2M UIN Sultan Tasaifuddin Jambi, Bapak Usnul Abid MA. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Ibu Mina Zahara, MA, dan Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Nailul Husna, MA. Kemudian yang sama-sama kita hormati, pemateri kita pada hari ini, Ibu Roma Dwi Arya Yuliantri. Benar ya Bu ya? Suara saya kedengaran Bu? Jelas, Pak Indra. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya manggilnya Bu apa nih Bu? Jadi bingung saya. Bu Roma atau Bu Dwi atau Ya, monggo silakan yang mana. Yang penting siap, saya paham kalau dipanggil. siap, siap, siap. Eh, Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki bedah buku kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita awali dengan apa namanya pembukaan ya. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, karena kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh LP2M bekerjasama dengan Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sultan Tasif. Baik, Ibu Mina Zahara, kami persilakan, Bu. Terima kasih kepada Pak Hendra Gunawan sebagai moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPPM, Dr. Fridianto MPDI, Bapak Sekretaris M. Husnul Habib MA, dan yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Roma Dwi Arya Yulianti. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom ini untuk mengikuti bedah buku yang merupakan program kerjasama antara LP2M dengan program studi Sejarah Peradaban Islam. Ini merupakan kegiatan yang keempat kalinya selama bulan suci Ramadan ini, di mana pada pagi hari ini kita akan membedah buku Manusia Baru, Indonesia Nyoto dan Visi Bangsa yang Baru Merdeka. Nanti ini akan diulas oleh pemateri kita, Ibu Roma. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Roma nanti menjadi pengetahuan baru, wawasan baru bagi kami-kami yang ada di Jambi. Terima kasih banyak Ibu karena telah bersedia menjadi pemateri di kegiatan kami ini. Demikian saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ketua Prodi, Bu Mina Zahara MA yang sudah memberikan kata sambutan. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, kita akan memasuki kegiatan kita. Ya, tema kita hari ini sangat menarik ya. Kita mengkaji tentang buku Manusia Baru Indonesia. Ini merupakan seri keempat ya kegiatan LP2M Ramadan dengan buku ya. Dengan kali ini buku yang diangkat adalah buku Manusia Baru Indonesia, di mana di dalamnya itu kita akan berbicara tentang sosok Nyoto ya dan visi bangsa yang baru merdeka.
Buku ini membahas tentang Nyoto dan gagasannya mengenai manusia baru Indonesia pasca kemerdekaan ya, kemudian perdebatan tentang konsep negara, bangsa, kemudian apa namanya, ada isu-isu kiri juga gitu ya. Jadi fenomena yang menarik adalah ketika apa ide-ide dari tokoh-tokoh lain sudah sampai ke kita, tapi gagasan Nyoto yang dianggap ke kiri ini mengalami peminggiran pasca peristiwa 1965. Ya, buku ini membantu kita untuk mempelajari gagasan-gagasan yang sempat hilang dalam tanda kutip ya. Kemudian bisa jadi nanti bisa ditarik dalam konteks sekarang. Saya rasa ini menarik ya untuk didiskusikan. Apalagi ketika kita berbicara tentang isu kiri, sejarah nasional dan kebangsaan ini nggak ada habisnya nih Bu pemateri ya Bu Roma. Menarik sekali. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah mungkin langsung saja Bu Roma kami persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Bu. Suara saya bisa didengar jelas nih, Pak Indra? Ya. Ya, ya. Saya izin share screen. Monggo Bu, silakan. Saya sebetulnya agak ini, saya lama tidak membahas ya. Ini pertama kali saya bedah buku untuk buku ini karena saya memang kemarin-kemarin ya lebih baik tidak usah dibedah saja. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati ada Bapak Ketua LP2M, Bapak Sekretaris LP2M, kemudian Ibu Korprodi Studi Sejarah Islam, dan Hendra. Izinkan saya sharing saja ini ya, terkait dengan apa yang sudah saya tulis beberapa ya setahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, tapi baru diterbitkan ya oleh Kompas, itu diterbitkan tahun berapa ya? Saya nggak lupa, 2023 akhir sebetulnya ya, di awal 2024. Karena di dalam sebetulnya naskah ini sudah lama masuk ke Kompas ya. Ini adalah dari naskah disertasi saya, kemudian sudah 1 tahun di Kompas, tetapi ya karena ada banyak hal pertimbangan, termasuk tawar-menawar yang tidak bisa saya ceritakan di sini ya, tetapi akhirnya bisa terbit ya dengan beberapa kompromi lama begitu ya. Ya, meskipun nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua melihat kok yang ada di online sampelnya berbeda kalau ketika beli hard file ya. Ya itu karena salah satu kompromi dari kompromi yang lain. Jadi ya jadi ini adalah ya sebetulnya riset saya sudah cukup lama. Saya melakukan di tahun berapa ya? 2020, 20-an ya, 2015. Sebelum 2015 mungkin 6-7 tahun yang sebelumnya saya sudah melakukan riset ini karena awalnya adalah motivasi saya itu saya pengen menulis buku. Ya, karena dulu saya menulis tentang lekra dan lain-lain, saya tertarik menulis Nyoto ya. Dan saya sudah melakukan ya pelan-pelan melakukan pengumpulan maupun wawancara sebetulnya nggih. Jadi semangatnya awalnya tidak untuk disertasi karena saya teliti itu setelah saya lulus S2 ya, dan saya belum belum bekerja menjadi dosen. Waktu itu saya mendapat tawaran dari Henk Sulter, kamu sedang mengerjakan proyek apa begitu ya. Saya bilang saya pengen menulis ini. Coba diajukan di KITLV untuk short course begitu. Kemudian diajukan di KITLV dan diberi kesempatan short course, dan kesempatan itu saya gunakan untuk mengumpulkan data di mana ya, termasuk di Perancis ya, di IISG Amsterdam dan sebagainya. Ya, pokoknya dikasih kesempatan ya saya kumpulkan. Tapi karena satu lain hal, saya tidak bisa menyelesaikan buku itu ya, buku yang saya rancang, dan waktu bertemu dengan Hank, dia sempat menyampaikan pada saya, kok sayang sekali kalau hanya diterbitkan menjadi sebuah buku. Kamu segera sekolah saja nanti buat apa disertasi gitu, karena ya menurut Hank datanya cukup kaya. Dan saya tidak kepikiran waktu itu untuk menjadi disertasi saya, sampai kemudian saya ketemu
Prof. Bambang Purwanto di sebuah seminar dan saya menjadi pembicara di situ bersama beliau dan bertanya, kamu S3 belum? Begitu. Belum ya, saya sedang menimbang-nimbang untuk S3 ya. Lalu karena ada peraturan kampus di saya waktu itu ya yang agak sulit begitu ya, beliau menembusi pimpinan saya, intinya dia harus segera studi begitu ya. Dan eh, akhirnya saya masuk ke UGM ya, dibimbing oleh Prof. Bambang dan Ibu Susan yang juga sebagai Ketua KITLV waktu itu untuk menulis disertasi ini. Dan ini sebetulnya percobaan ya, karena awalnya kalau untuk disertasi mau menulis biografi itu terlalu sederhana gitu ya. Lalu saya berdiskusi dalam waktu yang cukup lama dengan Prof. Bambang maupun promotor dan kopromotor saya. Saya ada kopromotornya ada 2. Ini saya dikasih nggak tahu spesial 2 kopromotor, yang satu dari UGM, yang satu dari Amsterdam. Nggih. Ketika berdiskusi itu ya eh, akhirnya saya berpikir bahwa saya pengen menulis biografi, tetapi biografinya tidak tunggal. Ya, dan saya lebih suka ke sejarah pemikiran begitu supaya ada kebaruan dari historiografi. Nah, tetapi saya sendiri waktu itu ragu ya karena kok tidak ada contoh biografi yang yang seperti yang saya inginkan. Ya, lalu ketika berkonsultasi berkali-kali baik dengan kompromotor maupun promotor, kesimpulannya adalah dicoba saja. Kalau nanti gagal sudah, yang penting kamu sudah mencoba. Akhirnya saya mencoba ya, dan ya setelah lulus disertasi ya dibukukan, meski beberapa bab itu ada 11 bab ya, itu di banyak 2 atau 3 bab itu dihilangkan, kemudian supaya maksud saya tidak terlalu berat, karena kalau orang-orang baca terlalu berat itu kan malas ya. Dan saya berusaha menyesuaikan diri meskipun mungkin juga nggak berhasil juga ya. Dengan pembaca yang biar jangkauannya lebih luas gitu ya. Dan ya tadi lama berhenti di penerbit, kemudian ya bisa terbit akhirnya ya dengan judul Manusia Baru Indonesia ya. Dan dalam proses negosiasi itu yang perlu dicatat bahwa isinya tidak berubah. Isi bukunya tidak berubah, tetapi ya mungkin yang ada di depan itu banyak yang berubah. Tetapi untuk isi bukunya sendiri sebetulnya tidak mengalami perubahan. Nah, gagasan itu sebetulnya Pak Hendra, nanti kalau saya punya kelebihan di stop mawon nggih. Ya, Siap, Ibu, sebenarnya siap, siap. gagasan ini muncul karena ya kalau manusia baru ini sebenarnya konsep yang sudah cukup lama, sejak zaman Renaissance muncul, kemudian di negara Eropa maupun Asia juga diadopsi. Yang paling gencar mengadopsi adalah sebetulnya Uni Soviet. Ya, waktu itu Rusia, Uni Soviet itu banyak mengadopsi gagasan manusia baru Indonesia, manusia baru Soviet ya, dengan prototipenya itu adalah kosmonot, astronot ya. Awalnya prototipenya adalah manusia yang saya membayangkannya seperti orang-orang patung-patung Romawi itu ya. Digambarkan kekal, kemudian apa badannya tinggi dan sebagainya. Tapi kemudian beralih ya dengan perkembangan teknologi di Uni Soviet, ya prototipnya adalah kosmonot ya. Dan itu membedakan nanti dengan di Indonesia. Indonesia belum sampai kepada teknologi yang jauh berkembang seperti Soviet. Kemudian di Cina sebetulnya juga berkembang ya, meskipun nanti istilahnya bukan manusia baru, tapi lebih ke masyarakat, ya lebih ke masyarakat community begitu ya, di tulisannya mau, dan juga yang diadopsi oleh Aidit. Dan ternyata sebetulnya gagasan ini juga berkembang di Indonesia itu awalnya di apa dimunculkan oleh generasi, kalau kita sebut adalah generasi 28. Generasi 28 itu ada siapa? Terto Adisoryo, kemudian nanti ada Soekarno, Hatta, dan lain-lainnya. Dan nanti ketika Nyoto lahir, sebetulnya gagasan ini, gagasan manusia baru ini sudah pada kesadaran diri
yang kemudian cukup berkembang dan puncaknya adalah ketika generasi 28 itu mendebatkan tentang identitas Indonesia sampai kemudian mempertanyakan kalau manusia Indonesia, manusia baru itu seperti apa. Dan nanti kemudian ya paradigmanya akan berubah pada periode Nyoto. Ya, kalau saya menyebutnya dalam disertasi saya itu kalau di periode Nyoto itu adalah generasi hibrid. Kalau sebelumnya adalah generasi 28, saya sebut periode Nyoto itu adalah periode generasi hibrid. Kenapa? Karena orang-orang di generasi Nyoto ini pertama mengalami 3 zaman. Mereka lahir di masa kolonial, kemudian kolonial Belanda, kolonial Jepang, dan juga kemudian Indonesia Merdeka. Ya, mereka mengalami pendidikan masa kolonial, ya, tetapi juga mengalami Indonesia Merdeka. Dan di antara mereka punya kemampuan pengetahuan, wawasan secara otodidak. Ya, maka saya menyebutnya sebagai generasi hibrid ya, ya. Dan sebetulnya periodisasi yang saya ambil ini kenapa setelah Indonesia merdeka, karena gagasan ini yang sudah berkembang di generasi 1928 ini dimunculkan kembali ya. Sama sebetulnya seperti negara-negara lain di Asia Tenggara, di Asia ya, yang setelah mengalami Perang Dunia Kedua, ini juga mereka upaya mencari identitas dirinya. Ya. Ada banyak negara waktu itu dan upaya yang dilakukan adalah ya dia melepaskan dari bayang-bayang kolonial ya dan membungkus upaya mencari identitas diri itu menjadi warna manusia baru. Dan kenapa Nyoto? Nyoto ini adalah hanya pintu masuk saja sebetulnya untuk melihat gagasan manusia baru yang berkembang di Indonesia sejak generasi 28 sampai setelahnya. Ya, dan perbedaan nanti antara generasi Nyoto dengan generasi 28 masa kolonial adalah ketika Nyoto ini ya berusaha situasinya itu terbalik. Kalau dulu pada situasi Indonesia eh, dikuasai ya, kalau periode Nyoto generasi hibrid itu perdebatannya pada saat Indonesia atau pribumi menguasai. Jadi sebetulnya ada konteks yang cukup berbeda antara generasi 28 dan generasi hibrid yang dalam ini adalah prototipenya adalah Nyoto. Ya, dan meskipun demikian mereka juga sama-sama tadi ya menyumbang gagasan tentang identitas atau manusia baru Indonesia. Dan di generasi hibrid ini ciri khasnya yang lain adalah mereka punya eh, gagasan yang lebih terbuka dengan transnasionalismenya, kemudian kosmopolitanismenya dan lain-lain. Ini yang membedakan generasi 28 dengan generasi sebelumnya. Mungkin saya slide show saja ya, biar lebih mudah. Ya, ini sebetulnya tadi konseptual yang saya ceritakan. Jadi ada generasi hibrid di sini tadi dengan prototipenya adalah Nyoto. Ada generasi hibrid yang lain selain Nyoto yang sudah saya tuliskan di dalam buku siapa saja mereka itu ada. Kemudian konsep gagasan Nyoto ini saja juga beririsan dengan orang-orang yang satu generasi dengan dia yang juga generasi hibrid sejaman dengan Nyoto termasuk Sabantaguna dan lainnya. Nah, mereka hidup di dalam konteks negara baru Indonesia yang tadi anti imperialisme, feodalisme, ada sifat nasionalisme, modern, kosmopolitan ya, dan dalam konteks perang dingin. Nah, alam pemikiran mereka ini dipengaruhi oleh generasi 1928 ya. Sehingga ada irisan-irisan gagasan nanti yang bisa kita temui antara Nyoto dengan generasinya maupun generasi sebelumnya ya.
Ya, ini banyak tokoh ya, termasuk generasi 28. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Ki Hajar, Min ya, Sanusi Pane yang juga mewacanakan sebetulnya gagasan manusia baru. Kalau Soekarno itu sangat jelas ya, gagasan manusia barunya itu ada di dalam pidato Soekarno 6 Agustus 1964 ya. Kalau menurut Soekarno bahwa manusia baru yang disebut manusia baru itu adalah manusia yang melakukan revolusi di segala bidang. Ya, sementara kalau Hatta ini menyebutnya ya bukan manusia baru, tetapi kebudayaan berjiwa baru, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu kalau Hatta. Dan kalau Ki Hajar itu menyebutnya sebagai manusia merdeka, yang kemudian ya banyak diadopsi juga ya. Kalau dalam pendidikan itu ada kurikulum merdeka itu kan dari tulisan Ki Hajar ya, yang memang kalau Ki Hajar lebih menyoroti kemerdekaan secara individu. Kemudian ada Muhammad Yamin ya, Muhammad Yamin ini menyebutnya sebagai manusia susila ya, yang punya kecakapan sebagai warga negara yang demokratis. Kemudian ada Sanusi Pane. Sanusi Pane ini juga cukup jelas ya, menyebutkan bahwa manusia baru ya. Dia terinspirasi dari Faust ya, Goethe dan sebagainya ya. Ini tentang bagaimana perbedaan ya Barat dan Timur yang meski nanti menjadi sebuah perdebatan yang Sanusi Pane yang dikenal cukup sangat timur ya, dan STA. Kemudian Aidit ini lebih cenderung pada tulisannya mau, maka dia menyebutnya sebagai masyarakat Indonesia. Definisinya adalah ya manusia yang sebetulnya manusia setengah dijajah dan setengah feodal. Ya, itu dia mendeskripsikan masyarakat Indonesia. Dan nanti ada Nyoto. Kalau Nyoto ini menulis secara jelas juga di dalam artikelnya sebagai manusia baru. Ya, konsep manusia baru ini sebetulnya saya lekatkan pada diri Nyoto, bukan berarti saya mengambil gagasannya Faust atau dari pencerah dan lain-lain, tetapi karena Nyoto secara pribadi juga menuliskan gagasan itu ya, meskipun hanya ada berapa lembar ya, itu tentang manusia baru. Bagi dia kalau Nyoto ya, manusia baru ini adalah manusia ada elemen asingnya, mungkin karena kosmopolitanisme tadi, transnasionalismenya itu ya, tapi juga ada lokalnya. Dia menolak yang feodal dan yang kolonial. Ini yang ada di dalam gagasan Nyoto. Nah, ini adalah tulisan Nyoto. Tulisan Nyoto yang tentang manusia baru. Judulnya adalah Pembentukan Manusia Baru Indonesia. Ini ada dokumennya ada di IISG Amsterdam ya, yang waktu itu saya ambil nih. Oke. Nah, ini pertanyaannya kan selalu kenapa saya mengambil prototipe Nyoto ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa karena Nyoto sendiri juga mewacanakan gagasan manusia baru. Yang kedua ya dia adalah di antara generasi hibrid lainnya, orang-orang di dalam satu generasi dengan Nyoto, ya Nyoto ini yang lebih menonjol untuk mewacanakan manusia baru ya, dan paling nampak ya, dan juga sifat-sifat transnasionalnya nanti bisa kita lihat cukup jelas daripada generasi hibrid lainnya. Dan yang ketiga bahwa di dalam historiografi Indonesia, Nyoto ini ya seakan-akan sudah hilang begitu. Maka saya pikir ya untuk melihat Nyoto sebagai pintu masuk untuk melihat identitas Indonesia dalam konsep wacana manusia baru ini penting. Nah, Nyoto sendiri adalah seorang pemuda tadi yang saya sebut dalam 3 generasi. Ini lahir di Jember ya, dan tahun lahirnya ini ada perdebatan sebetulnya ya. Kalau di dokumen KINP yang di Arsip Nasional, dia dituakan ya. Kenapa? Karena supaya bisa menjadi anggota KNEP ya, KNEP. Jadi ada yang di dokumen itu 1925 ya, tapi ya lahirnya sebetulnya 1927. Dia lahir dari keluarga menengah pedagang
dan mengalami 3 zaman tadi ya, dan aktif dalam pergerakan politik maupun ya aktivitas nanti berjejaring luar. Nah, dia juga membangun partai baru yaitu Partai Komunis Indonesia yang meneruskan sebelumnya ya, dan mendirikan kebudayaan rakyat ya. Aktif menulis di surat kabar baik Bintang Merah maupun Harian Rakyat ya, menyukai seni dan belajar secara otodidak ya, termasuk beberapa hal tidak hanya dalam bidang seni, dia belajar secara otodidak dan ikut menyumbang konsep identitas atau manusia baru dalam bungkusnya. Di sebelah kanan ini adalah foto keluarga Nyoto yang diambil tahun 1920, sekitar 30-an, maaf 30-an ya. Ini adalah ayahnya ya, Rustander ya, dan ini adalah ibunya ya, Mas Lama ya. Terus kemudian yang di sini adalah adik perempuannya yang digendong oleh ibu, ini adalah adik perempuannya ya, dan yang kecil ini adalah Nyoto, dan ini adalah pamannya, omnya ya. Dan Nyoto sendiri ya, ibunya ini kan digambarkan tidak aktif di dalam organisasi perempuan yang kerja mengurus rumah dan sebagainya ya. Tetapi nanti di dalam dokumen saya yang lain kita akan melihat ya, saya mulai mempertanyakan kembali apakah ibunya itu bukan seorang yang minimal bergaul dengan orang-orang pergerakan, karena saya menemukan foto di mana ibunya ini berfoto dengan organisasi Persatuan Perempuan Indonesia waktu itu ya. Paling tidak kalau dia tidak bergabung dalam sebuah organisasi, dia punya jejaring ke sana. Ayahnya ini adalah aktivis juga di Partai Komunis Indonesia ya, dan kematiannya ini juga cukup rumit ya. Saya mencari datanya sampai ke Bondowoso waktu itu ya. Karena ketika saya wawancara banyak orang ya, memberikan informasi bahwa ayah Nyoto ini meninggal dalam gerbong maut ya, karena ikut perjuangan gerbong maut, perjuangan di Surabaya. Tetapi waktu saya bertemu dengan Heri Buse, saya sempat ke ruangannya, kemudian saya bertanya, minta apa, cek data-datanya ya, apakah ada nama ini di dalam peristiwa 48, itu ternyata tidak ada. Kemudian saya cek lagi di peristiwa apa, list gerbong maut, itu tidak ada. Nah, dari rasa penasaran saya ya, waktu itu saya belum S3 ya, saya pergi ke Bondowoso ya, ke Bondowoso untuk menemui keluarga yang masih ada di sana. Kemudian saya minta diantar ke makam Rustander eh, Sosro Harsono ini. Nah, ketika di makam ya, saya melihat di batu nisannya ternyata tahun kematiannya ini berbeda dengan tahun di gerbong maut ya. Jadi meninggalnya lebih dulu sebelum peristiwa gerbong maut. Maka itu saya kemudian berkesimpulan bahwa ya, Rustander ini seorang aktivis ya, tetapi keterlibatannya di dalam peristiwa gerbong maut ini masih perlu dipertanyakan lagi ya, karena data saya tidak sampai ke sana. Dan kalau ibunya tadi saya ceritakan yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang bekerja di rumah ya, saya menemukan foto dari keluarga ya, tetapi foto itu di sampingnya ada sebuah papan ya, dan bersama banyak perempuan lainnya ya. Waktu itu ada tulisan sebuah organisasi perempuan, dan organisasi itu sebetulnya ya adalah organisasi milik PNI. Ya, ada kemungkinan ibunya juga seorang aktivis organisasi ya, tetapi juga belum terkonfirmasi ya. Ini karena respondennya cukup cukup terbatas. Ya. Nah, ini foto Nyoto kecil kalau diamati ya, memang dia menggunakan perhiasan ya, dan kalau untuk kaum menengah ini ya sudah hal yang luar biasa ya, seorang pribumi kemudian bisa melakukan foto video pada zamannya ya, ini sesuatu hal yang cukup luar biasa ya. Dan ini ada stempelnya
fotonya diambil di Jember, ya. Ada nama studio fotonya, ya. Dan pendidikannya adalah dia mengenyam pendidikan di HIS, ya, pendidikan kolonial di Jember, ya. Kemudian melanjutkan di Nakagaku di Jepang di Solo. Saya sempat ke sana, ya. Memang eh, melihat kembali bekas sekolahnya dan sekolah susteran yang diceritakan oleh responden saya. Karena tidak jauh dari Jogja, ya, saya bisa melakukannya. Dan ya, Nyoto Muda ini bergabung di di gerakan revolusi waktu itu, ya, dan mengikuti gerilya. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan, nah, sebetulnya, ya, di berapa puisinya Nyoto nanti kita lihat bahwa uh, syair, ya, di dalam syair lagunya sama seperti kebanyakan orang lainnya, dia sangat memuji Jepang juga, ya, pada periode itu. Dan narasumber saya sempat menyatakan bahwa dia sempat menjadi eh, penerjemah tentara Jepang, ya, karena kemampuan berbahasa Jepangnya, ya. Kemudian bergabung dengan KNIP, anggota KNIP tahun 47, membangun komunis baru tahun 1950, dan membuat organisasi lembaga kebudayaan rakyat, ya. Dan dia bisa berbicara bahasa Belanda, Inggris, Jepang, ya, Rusia sedikit-sedikit, dan Ceko itu sebetulnya eh, lebih ke pasif, ya, bahasa Rusia dan Cekonya dia lebih pasif, ya. Kemudian, ya, dia menerjemahkan beberapa literatur, ya, karya sastra, ya, dan beberapa artikel dari bahasa Rusia nanti ke bahasa Indonesia. Dan ya, aktif menulis yang jelas sama seperti generasi 28 yang saya sebutkan, ya, hampir semua pimpinan pergerakan itu aktif menulis. Ini yang membedakan dengan kita saat ini. Oke. Dan ini adalah foto foto toko kelontong, kalau kita bilang, ya, sebelah kiri ini adalah toko kelontongnya milik Nyoto atau bapaknya Nyoto, ya, di Jember, ya. Memang digambarkan orang yang cukup berada, punya karyawan, 12 karyawan, ya, difasilitasi oleh ayahnya untuk, ya, bermain biliar dan sebagainya, oleh kakaknya, ya, dan sebagainya, ya. Dan di dalam tokonya ini memang menjual peralatan-peralatan, barang-barang yang seperti pakaian, kemudian sandal, ya, sepatu, ya. Ini bisa dilihat di sebelah kiri ini sepatu, ya, dan dasi, ya, dan lain-lain, ya. Pekerjanya ada 12, dan lemari yang dia digunakan di dalam toko ini saat ini masih disimpan di Bondowoso, ya, dan masih digunakan salah satu kerabat dan masih utuh, ya, tidak terlalu rusak. Nah, ini foto ibunya yang tadi saya ceritakan, ya. Di tulisan ini ada perhimpunan perempuan tulisannya, ya. Kalau dibesarkan, ini karena resolusinya kecil, saya kecilkan sehingga tidak nampak, ya. Oke. Ini adalah bungkus bungkus dari toko Yosobusono, toko ayahnya Nyoto, ya, yang menjual kapan tadi, ya, kalau ada yang beli dibungkus pakai ini. Dan ini masih tersisa satu, disimpan, ya, disimpan oleh adiknya Nyoto, ya. Dan juga ini digunakan untuk membungkus foto itu. Jadi ketika saya melakukan acara di Sumatera, eh, saya bisa melihat foto itu, ya, diberikan ke saya itu dalam bentuk dibungkus ini, dan mungkin dikiranya bukan sumber yang berarti, ya, ternyata bisa memberikan informasi yang cukup berharga tentang toko kelontong yang dikelola keluarganya di periode kolonial. Nah, Nyoto sendiri sebetulnya menerjemahkan, ya, gagasannya itu saya menyebutnya dia itu transide, ya, gagasannya. Selain banyak membaca buku-buku dari berbagai tempat, ya, dia juga menerjemahkan berbagai puisi, ya, dari berbagai negara.
ya dari negara Soviet, Vietnam, Ceko, Cina, Jerman, Kongo, Austria, Chili ya. Dan nanti banyak para sastrawan yang memberi pengaruh terhadap gagasan atau pemikiran Nyoto seperti Alois Jirach ya, ada Julius Fujik dan sebagainya. Dan juga Nyoto ini ya nanti di ya misalnya ya ini Joseph Hura yang diterjemahkan Nyoto ya dalam nyanyian Tanah Air ya. Dan ini nanti juga berikan pengaruh di dalam pemikiran Nyoto ya eh, tentang apa nasionalisme, tentang kebangsaan dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat di sini. Ya, oke. Ini Alois Jirasek, puisinya juga diterjemahkan ya. Pemikirannya juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana apa menjadi manusia yang optimis dan nanti juga menjadi dasar pemikirannya tentang realisme sosialis ya dalam lekra yang kemudian dia kembangkan di organisasinya. Dan ini Mayakovsky. Mayakovsky ini juga memberikan gagasan yang cukup signifikan terhadap Nyoto ya. Nanti juga bagaimana Nyoto mengadopsi karyanya Gorky ya yang sudah diterjemahkan di dalam apa bahasa Indonesia juga ya, Ibunda ya. Nanti ini juga menjadi prinsip dasar kerja Lekra yang 151 tadi. eh, yang ada di Lekra ya. Nah, nah, ini contoh saja puisi-puisi yang dia terjemahkan. Nah, Nyoto sendiri sebetulnya ya karena mereferensi banyak eh, penyair dari Soviet ya, dia nanti juga terpengaruh dalam puisi yang cukup satir ya. Ini misalnya ya dia menyindir Masumi sebetulnya. Karena Partai Masumi waktu itu cukup apa bersaing dengan Partai PKI ya. Kemudian karena Masumi ini lebih condong ke Amerika, sementara kalau Nyoto ini ke Eropa Timur, ke Soviet. Maka dia membuat puisi ini sebetulnya untuk menyindir Masumi. Ya, mengatakan kalau dulu Mekah itu adalah tempat suci bagi Masumi. Sekarang Washington itu lebih kudus katanya ya, karena sebenarnya keberpihakan politiknya. Nah, ini gaya-gaya puisi Nyoto yang cukup satir sebetulnya ya dan tadi ya cukup politis juga. Nah, Nyoto sendiri ya, oke, sebentar ya, sering disebut juga puisinya itu adalah puisi pamflet ya, yang tidak indah sama sekali, tidak estetis ya. Tapi sekali lagi ya, untuk pembelaannya ini dia tadi mengutip Mayakovsky, salah satu sastrawan dari Soviet yang saya sebutkan tadi, katanya kalau aku bersajak ya. Aku berjalan di di taman bunga. Ini juga bertendensi ya dan memikat gadis-gadis. Artinya kalau puisi itu memang harus bertendensi kalau menurut dia ya. Ini dia tulis dalam sebuah artikel ya untuk membela ketika dia dikatakan bahwa puisinya adalah puisi pamflet. Dan di dalam perjalanannya toh ini sebetulnya masih ada banyak bisa dilihat di lampiran. Kita akan melihat bahwa gagasan atau idenya ini ya memang banyak mengacu kepada Eropa Timur ya. Sementara kalau kenapa ya mungkin karena dia ingin melepaskan dari belenggu kolonialisme yang kebanyakan dilakukan oleh Eropa Barat. Ya, kolonialisme Indonesia kan banyaknya oleh orang-orang Eropa Barat. Sementara Soviet Rusia ini tidak punya sejarah menjajah Indonesia ya. Selain kedekatan ideologi, maka dia mereferensi banyak ke Eropa Timur. Ya. Dan di dalam catatan perjalanannya ini sampai 1965, ini saya kumpulkan, dia itu pergi kemana saja. Dan paling banyak itu aktivitasnya adalah pergi ke Soviet, ke Rusia. Dia pernah pergi ke Amsterdam, tetapi kemudian di ban ya, sehingga hanya bisa di ruang tunggu, kemudian balik lagi ke Indonesia. Ya, meskipun sempat transit di mana ya waktu itu di negara
saya agak lupa ya, tapi dia sempat transit, kemudian dia menuliskan pengalamannya itu ya, dan dia terbitkan di Harian Rakyat bagaimana dia tidak bisa masuk negara Belanda dan menurutnya itu adalah negara penjajah ya. Nah, sementara dia bisa pergi berkali-kali ke Soviet, Eropa Timur ya waktu itu ya, termasuk nanti kalau ingin mendengarkan suaranya bisa saya putarkan. Dia ada di Eropa Timur tapi tidak direkam ya, rekam. Oke, kalau boleh rekamannya dilepas. Jadi ini adalah sumber yang saya dapat. Saya selalu Oke. bilang bahwa semesta alam itu mendukung. Ya. Dulu ketika saya meneliti ini, saya tidak ada semangat buat disertasi. Hanya pengen menulis saja dengan biaya sendiri tentu saja. Dan dia menjadi penghubung. Mohon dimatikan Mas saya. Ya, oke. Jadi ya, suara Nyoto itu tidak terlalu berapi-api seperti Soekarno. Ya, tidak cukup datar dan eh, tidak menarik sebetulnya kalau berpidato. Menurut saya sangat tidak menarik ya, karena intonasinya itu tidak berjeda, hampir tidak berjeda ya. Dan ketika dia rekaman di Rusia ini, saya membaca majalah di terbitan Rusia, memang ya dia berpidato di tempat tersebut ya, disiarkan di radio dan eh, sudah terklarifikasi bahwa itu suara Nyoto. Ya. Jadi sebetulnya pandangan manusia baru dalam definisi Nyoto tadi ya, yang pertama itu sikap anti kolonial dan anti imperialisme. Ya, kalau Jepang ya, Jepang itu kan Nyoto itu di awal tidak terlalu tegas dengan Jepang. Ini berbeda dengan Singapura yang cukup apa menolak Jepang ya dan mengatakan Jepang ini benar-benar kolonial yang paling kejam. Kalau kita kan sampai sekarang selalu bilang pendudukan Jepang, tidak kolonialisme Jepang. Sikap Nyoto itu juga sangat ambigu terhadap Jepang ya. Mungkin karena di awal Jepang ini adalah bangsa Asia yang cukup menjanjikan. Tetapi bagi Nyoto Jepang ini memberikan rujukan tentang apa exemplary citizens ya. Jadi contoh dari kewargaan sebagai panutan manusia baru Indonesia sebagai apa pada periode awal. Nah, dan ini juga kan tidak mudah karena tadi ya pada masa transisi dalam konteks negara yang dulunya selalu diperintah kita orang ketiga tiba-tiba menjadi orang nomor satu yang memerintah tanpa Halo, halo, suaranya hilang.